Ya, selamat pagi, Bos Maulun. Selamat pagi, Bos Ade. Gimana kabarnya? Baik, sehat. Sehat ya? Gimana dengan Bos Ade? Ya, baik, Bos. Baik ya. Sibuk? Kelihatan masih ngantuk itu. Iya, ini yang coaching saya ya. Semoga ini ya. Semoga sehat ya, Guys ya. Coach juga. Oke. Sibuk apa ini, Coach? Ya pagi ini sudah selesai tadi rutinitas rumah ini menggantikan peran istri yang masih dirawat. Mungkin sebentar ini saya akan ke rumah sakit ya. Tadi sih istri juga minta nggak seburu-buru juga. Nah, saya harus ngantar anak juga nih yang sulung ini ke sekolahnya jam 12 nanti. Jadi setelah jemput si kecil nanti ini yang TK ya, dia keluar jam 10.45 kalau nggak salah. Saya siap-siap untuk antar dia. Baik, sebentar lagi kita akan melakukan coaching. Jadi saya perlu untuk lebih menjabarkan ya. Coaching adalah proses menemukan tujuan, lebih jelas, menemukan langkah terbaik, sumber daya yang diperlukan. Nah, siap, Coach? Siap. Selama sesi coaching ini saya juga akan mendukung, kemudian mendengarkan coach dan juga bertanya-tanya. Saya berkomitmen untuk hadir penuh mendengarkan coach. Apakah berkenan? Sangat berkenan. Di sela-sela coaching ini saya juga akan memberikan umpan balik. Apakah coach berkenan menerima umpan balik dari saya? Ya, pastinya berkenan, Coach. Tujuan dari umpan balik ini mungkin agar coach lebih mudah mencapai tujuan. Benar ya? Ya, berkenan. Saya juga akan berusaha untuk mendengar, memperhatikan nanti coach sampaikan. Kemudian dari penyampaian coach, saya berikan balik pertanyaan dan menyampaikan usulan. Siap. Siap. Nah, agar umpan balik ini tercatat, maka saya mencatat kertas, mencatat pen, jadi saya catat kira-kira apa yang penting untuk dicatat. Ya. Berkenan? Sangat berkenan, Coach ya. Nah, nanti umpan balik yang saya sampaikan bisa benar, bisa juga salah. Tidak sesuai, mungkin juga tidak sesuai. Tidak apa-apa ya, Coach? Ya, tidak apa-apa. Ya. Baik, bila coach berkenan menerima umpan balik saya, perlu tidak lanjut agar lebih bermanfaat. Berkenan ya? Iya, berkenan. Di akhir sesi coaching ini apa tujuan ini coach? Ya, tujuan yang saya capai adalah ada rencana untuk membangun komunitas dalam kaitannya dengan sesi coaching yang kita ikut ini ya, Guru Coach Indonesia Mas. Kita diminta untuk membuat sebuah komunitas supaya ilmu coaching ini bisa disebarluaskan ya kepada rekan guru kita khususnya seperti itu. Oke, ada rencana untuk membangun komunitas. Yang terjadi saat ini bagaimana? Yang terjadi saat ini dalam kaitan dengan komunitas itu sebenarnya ya saya juga sedang membuat itu, jadi saya membuat leader planning ya, jadi membuat itu diantaranya adalah saya akan membuat professional learning community, jadi komunitas belajar lah seperti itu. Melalui wadah itu juga diantaranya komunitas itu bisa nih saya bangun untuk melakukan coaching juga, tapi tentu komunitasnya berbeda nih karena VLC yang saya maksud tadi itu adalah secara formal ya, ada di bawah unit sekolah itu yang tujuannya untuk mengembangkan guru ya, kapasitas guru dalam melakukan pembelajaran. Nah, tapi kalau untuk komunitas ini ya saya pikir saya perlu buat khusus untuk coaching gitu, jadi belajar coaching di situ, lalu kemudian ya teman-teman yang terlibat di sana nanti
bisa mengikuti sesi coaching, dan pada kiranya juga bisa menjadi seorang coach. Oke, luar biasa. Jadi komunitas learning community ya. Ya. Kenapa tidak menyisipkan kata coaching? Ya, kalau untuk yang komunitas yang saya bangun ini belum terpikirkan namanya, tapi yang saya sebutkan tadi itu PLC itu Professional Learning Community itu ya dalam kaitannya dengan program memang yang sudah saya siapkan untuk menjadi wadah ya belajar bersama dari guru-guru yang ada, misalnya MGMP di sekolah, KKG, kelas SD ya, itu maksudnya. Hanya untuk komunitas yang terkait dengan coaching itu, saya belum memikirkan namanya untuk di sekolah itu sendiri, atau mungkin nanti ada komunitas di luar yang dibentuk, itu namanya sendiri saya belum terpikirkan. Lalu untuk membangun komunitas ini langkah apa yang perlu dilakukan? Untuk membentuk komunitasnya ini, saya memulai dari sekolah tentunya ya. Hanya perlu ya mungkin perlu latihan juga ya, mungkin perlu pelatihan coaching juga ya, atau mungkin diawali dulu dengan menjalankan pro bono coaching supaya teman-teman tahu apa itu coaching. Maka dengan tadi ya, maka bahwa menjadwalkan coaching bersama teman-teman, mulainya dari situ saya pikir untuk membangun komunitasnya gitu. Jadi anggaplah ya nanti yang mereka yang mengikuti coaching itu menjadi, nggak usah dikatakan alumni lah ya, tapi bagi bagian dari membernya lah ya, jadi member dari komunitas itu. Nanti ya mungkin ya setelah dilakukan beberapa sesi coaching dengan orang di guru-guru tersebut, nah kita bisa sepakat itu nanti, bisa sepakat apa nama wadah nih yang kita punya nih, komunitas coaching kita ini mau diberi nama apa, supaya di situ ada ikatan ya, ada ikatan kebersamaan bahwa kita perlu nih ilmu coaching. Seperti itu, Coach. Oke, apakah anggota-anggotanya itu rekan-rekan yang sudah senior atau dimungkinkan yang muda-muda juga? Kalau di sekolah kami itu ada guru senior, ada yang masih muda juga. Nah, jadi saya pikir ya semua guru yang akan dilibatkan dalam komunitas itu, bagi yang mau khususnya ya. Nah, mungkin ada juga yang nggak tertarik ya, tapi supaya sih ya, supaya semuanya bisa ikut, dan dengan sendirinya mereka sukarela bergabung nanti kalau merasakan manfaat dari adanya. Jadi senior maupun yang muda di situ bisa terlibat di situ. Oke. Lalu sumber daya yang diperlukan apa saja? Nah, sumber dayanya saya perlu membuat ininya ya. Kalau untuk WAG-nya ini saya kali memikirkan itu, apakah mau menggunakan di grup WhatsApp nanti atau di Telegram. Saya juga gunakan itu, atau bisa jadi saya maksimalkan ini. Dulu saya pernah membuat grup Telegram ya, selama baru berjalan sampai saat ini. Di situ saya buat namanya itu lifelong learning gitu. Lifelong learning, mungkin nanti yang bisa saya manfaatkan media itu untuk sebagai wadah grup Telegramnya gitu. Itu sumber dayanya bisa saya lakukan, memanfaatkan grup Telegram. Oke, Bapak kan lebih memilih Telegram ya daripada WhatsApp. Apa yang Bapak pahami dari grup Telegram? Nah, kalau grup Telegram itu yang saya pahami, karena dia storage-nya berbasis cloud ya. Jadi kalau kita share apa-apa itu yang akan membebani memori dari ini juga. Tapi sebenarnya kalau kita buka akan masuk juga tetap ya. Tapi bagusnya dia ya, ketika kita hapus di device kita masih bisa tuh mendownloadnya seperti itu ya. Tidak hanya dengan WAG. Nah, hanya saja kalau saya cermati, memang ini teman-teman kita mungkin di kalangan Kosada juga mungkin belum familiar sepenuhnya nih dengan Telegram, masih
semuanya masih nyaman dengan WAG gitu, dengan WhatsApp. Antara Telegramnya belum. Banyak yang masih belum familiar dengan Telegram. Apakah itu juga salah satu bentuk cara Coach Muhaimin untuk memfamiliarkan Telegram dan untuk komunikasi? Ya, salah satu cara juga. Hanya sejauh ini belum seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa saya sudah pernah buat grup-grupnya, hanya belum di-maintain dengan baik, belum ada aktivitas berjalan di situ, pembelajaran berjalan, karena belum ada materinya apa. Nah, mungkin dengan coaching ini, saya pikir itu bisa digunakan untuk menjadi media ya, digunakan apa itu coaching itu. Mungkin namanya akan saya ubah menjadi ya, komunitas coaching apa nanti misalnya itu ya namanya, tapi nama subtitlenya misalnya ya tetap lifelong learning gitu, atau lifelong learner lah gitu, belajar seumur hidup. Luar biasa ya. Apakah bisa divisualisasikan grup ini? Oke, saya membayangkan nanti gini, grup itu bisa hidup ya. Di situ kita berbagi, saya sharing apa itu coaching, atau bisa jadi teman-teman juga ada yang punya pemahaman tentang itu ya, punya pengalaman coaching di dalam sebuah pelatihan. Karena saya lihat ya sekarang, apalagi kalau untuk salah CGP ya, calon guru penggerak ya, saya lihat itu ada materi coaching juga kalau nggak tahu saya ya. Nah, jadi mereka pasti sudah punya pengalaman itu, meskipun mungkin tidak mendalam seperti kita ya. Karena saya pernah ikuti pelatihan juga, di situ mengembangkan grow coaching, dan ada istilah-istilah yang mereka ya hanya tahu bahwa nanti akan ada misalnya tanya suasananya gitu, tapi mereka nggak menyebutkan itu apa namanya. Hanya tahu aja bahwa ya skala berapa nih persiapannya, misalnya ada pertanyaan. Jadi yang saya persoalkan dari coaching itu adalah dari WAG itu, di situ nanti kita bisa bersinergi ya, berpikiran, lalu kemudian untuk untuk praktek coachingnya sendiri ya bisa di offline-nya lah. Kalau disimpulkan apa gambaran? Simbolkan ya, WAG itu maksudnya WAT itu ya, grup Telegramnya itu ya. Simbolkan kemarin ada, tapi itu untuk grup lain ya, simpulan Tera ya. Mungkin ini kenapa? Yang lifelong learner. Ya, lifelong learner itu gambarannya apa kemarin saya buat. Tapi bisa jadi ada gambar ini tuh, ada kayak bukan lilin tapi lentera gitu. Lentera. Nah, ada lentera di situ. Mungkin ada lentera zaman dulu ya. Kayak kaca gitu kan. Artinya ya, visinya adalah komunikasi itu bisa menjadi penerang gitu. Jadi saling mencerahkan lah seperti itu, saling mencerahkan gitu. Luar biasa ya. Jadi ternyata Coach Muhaimin sudah membentuk berbagai grup ya untuk belajar di masa lalu, dan juga lewat coaching ini juga akan membentuk grup baru. Tadi disebutkan bahwa ada langkah-langkah dan sebagainya yang mau dilakukan, dan membentuk grup Telegram ini salah satu sarana ya untuk mengembangkan kemampuan coaching dan juga mengembangkan potensi dari rekan-rekan guru baik yang dilihat cara bergerak, mungkin ada guru bergerak juga untuk bisa lebih mengembangkan kemampuan mereka dan diterapkan di siswa. Iya ya. Baik Coach, kita sudah sampai di sesi akhir. Apa kesimpulan yang bisa tersampaikan? Baik Coach, kesimpulannya bahwa seperti pertanyaan diajukan tadi ya, saya agak lupa catatnya, tapi menekankan tadi ya pada sumber daya yang memaksimalkan ya. Membentuk grup Telegram tadi,
Lalu kemudian ya bagaimana visualkan, artinya membantu saya di situ untuk membuat rancangan program kayaknya ya. Bagaimana caranya supaya grup itu bisa hidup. Saya terbantu dengan pertanyaan Coach Ari tadi, saya terbantu di situ yang selama ini sebelum terpikirkan oleh saya. Gitu. Lalu action plan yang mau dilakukan setelah ini? Kesimpulannya, kayaknya saya akan segera hidupkan grup Telegram itu, ubah namanya, atau mungkin nggak perlu namanya diubah dulu, tapi karena namanya itu saya pikir cukup mewakili ya, lifelong learner itu sudah cukup mewakili, artinya apapun bisa kita kembangkan dari situ, Mas. Jadi saya akan hidupkan grup Telegram itu lagi dan mulai ngajak diskusi, ngobrol tentang coaching, misalnya ya. Oke, secara singkat untuk memonitor dan mengevaluasi keberadaan grup ini. Untuk monitor dan evaluasi, saya pikir saya harus ininya, Mas ya. Saya harus membuat ya jadwalnya juga, rencananya juga, atau saya harus membuat remandannya lagi nih, berkaitan dengan komunikasi itu. Maka saya harus memulai dan memaksimalkannya. Baik, Coach. Mungkin ada masukan untuk saya, Coach. Masukannya sejauh ini sama itu sudah cukup bagus ya, lebih menguasai. Saya selalu di situ dan tenang, semuanya udah selesai. Kan tadi masih ini ya, masih nyontek gitu. Kalau Coach Adi kayaknya udah di luar kepala, itu udah sambil membayangkan saya. Ya, saya juga gitu tadi. Sambil saya catat kan, lagi nih, ada yang ingin saya sampaikan tadi agak terlupa, kan saya bisa catat itu karena dalam bertanya tadi sambil menyimak apa yang disampaikan tadi gitu. Saya teringat awalnya sampaikan ya, tapi kena lupa catat tadi jadi blank gitu. Nah, terkait apa yang disampaikan tadi ya, saya nilai udah bagus banget itu. Tapi kembali ke saya sendiri, kalau Mas Adan dirasa kurang misalnya ya, sama seperti saya juga, sama-sama kita kembali lagi. Nambah coaching ya. Iya. Baik, Coach, terima kasih. Sekali lagi kita. Sama-sama, terima kasih banyak. Ya. Coaching ini semoga kemudian baru ini lifelong learner bisa bermanfaat untuk semua orang dan jadi banyak orang familiar terhadap Telegram. Bermanfaat. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Sampai jumpa.